Informasi berikutnya, saudara, banjir masih merendam ratusan rumah di sebagian besar kota Jambi. Memasuki pekan kedua, banjir masih bertahan di ketinggian mencapai 1 meter. Ratusan rumah warga di RT 01 dan RT 17, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, belum surut. Selain rumah, banjir juga merendam fasilitas umum lainnya seperti jalan, tempat ibadah, hingga kebun warga. Hingga Minggu sore, ketinggian banjir bervariasi, mulai 20 cm hingga 1 meter lebih. Banjir ini terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari. Meski banjir, tak jarang warga masih bertahan di rumah masing-masing yang kebetulan adalah rumah panggung. Sementara sejumlah warga lainnya memilih mengungsi. Seminggu lah, Dek. Oh, masuknya. Ini akibat banjir nih, kayak mana Bu aktivitas kita sehari-hari di rumah nih? Kayak mana lah, Dek? Gak aman. Untuk air bersih gimana yuk? Aman nggak kira? Untuk masak, mandi gimana? Gak ada juga, Dek. Itu banjir sudah berapa lama nih Pak air masuk rumah kita? Yang masuk ini 2 hari ini baru. 2 hari ini. Iya. Jadi kalau air masuk rumah kita, aktivitas sehari-hari gimana Pak? Nggak ada deh. Sementara itu, akibat banjir tak surut 2 pekan, warga di Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi mulai terserang penyakit dan kekurangan air bersih. Salah seorang ketua RT menjelaskan bagaimana dampak banjir di Jambi yang sudah menimbulkan penyakit ke warga, seperti demam dan penyakit kulit. Tak hanya itu, warga juga disebut membutuhkan bantuan air bersih dan obat-obatan. Posko pengungsian juga sudah didirikan Pemkot Jambi untuk korban terdampak banjir. Ada 2 unit tenda pengungsian di dekat Jembatan Batanghari 1, Kota Jambi, yakni salah satu lokasi terdampak banjir. Karena baru didirikan, lokasi masih terpantau sepi dan belum ada pengungsi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris berjanji menyiapkan bantuan berupa sandang pangan kepada warga terdampak banjir di Provinsi Jambi. Di Jambi, banjir melanda sejumlah wilayah, diantaranya Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolagun, Tebo, dan Muaro Bungo. Setidaknya ada ribuan rumah warga terdampak banjir di Jambi. Masih ditangani oleh tim kabupaten kota, dan kita juga bagi banjir yang sudah mulai memang agak tinggi, kita juga bantu support pada mereka dengan bantuan. Terus sejauh ini kan banjir kita kan banjir bandang biasa yang kadang-kadang sekali lewat selesai gitu kan. Nah, artinya tinggal lagi kita awasi, evakuasi dengan cepat. Jangan biarkan ada warga yang masih mendiami rumahnya. Kalau sudah banjir naik, ya mohon dievakuasi. Kemudian juga dapur umum disediakan oleh pemerintah daerah, ya. Tim medis juga bekerja secara maksimal. Nah, dan perlu kami juga akan ikut mensupport nantinya. Kami juga siap membantu mereka nanti. Apakah nanti pangan, boleh kita siap semua. Asal memang banjirnya sudah ada standarnya yang lebih yang perlu kita ikut campur situ ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang terjadi di Jambi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari di sana. Ratna, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Pagi Asri dan juga saudara, memang hingga hari ini banjir masih merendam sejumlah wilayah yang ada di Kota Jambi. Selain Kota Jambi juga banjir juga terjadi di sejumlah kabupaten di antaranya Sarolagun, Batanghari, Muaro Jambi, Muaro Bungo, dan juga Tebo. Khusus untuk Kota Jambi sendiri, ketinggian banjir saat ini mencapai 1 meter lebih. Dan juga perlu saya sampaikan Asri, banjir di Jambi terjadi di 4 kelurahan, di antaranya di Kelurahan Lego, Kelurahan Seberang Kota Jambi, Kelurahan Buluran, dan juga Kelurahan Penyengat Rendah. Dan saya saat ini sedang berada di salah satu lokasi banjir, yaitu di Kelurahan Penyengat Rendah. Di belakang saya terlihat ada 2 posko pengungsian untuk korban bencana banjir. Memang hingga pagi posko masih sepi, belum ada warga yang ingin tinggal di posko. Sementara itu juga ketinggian air di rumah warga sudah cukup tinggi, bahkan air sudah masuk ke kamar dan dapur warga. Akibat banjir, warga mengalami kesulitan air bersih dan juga gatal-gatal kulit, terutama bagi anak-anak Asri. Ya, lalu bagaimana dengan para pengungsi? Apa saja yang paling mereka butuhkan saat ini, Ratna?
Ya, Asrian juga sudah kalau dari kebutuhan dan keluhan masyarakat, mereka saat ini membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dan juga bantuan terutama sandang pangan dari pemerintah karena mengingat akibat banjir ini aktivitas mereka dan mata pencarian warga terganggu, Asri. Lalu dari Pemda setempat, apakah sudah ada informasi bagaimana kemudian kelanjutan terkait dengan penanggulangan banjir yang ada dan terjadi di Jambi di sana, Ratna? Ya, Asrian juga saudara, memang dapat saya sabarkan beberapa hari yang lalu Gubernur Jambi menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan sandang pangan bagi warga korban banjir. Sementara itu juga pemerintah Kota Jambi beberapa pekan lalu juga telah memberikan bantuan kepada warga. Memang bantuan ini belum merata tapi hanya di daerah tertentu. Minggu kemarin Wakil Wali Kota Jambi memberikan bantuan sembako pada warga di Kelurahan Lagoa. Sementara untuk kelurahan lainnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Jambi, Asri. Ya Ratna, apakah di sana di Jambi ataupun juga di titik-titik yang saat ini terparah begitu, apakah sering terjadi banjir? Ya, Asri dan juga saudara, memang karena banjir ini merupakan banjir langganan. Jika hujan terus tinggi dan menyebabkan Sungai Batanghari meluap dan merendam rumah warga, memang rumah warga yang terdampak banjir ini berada di bantaran Sungai Batanghari, Asri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ratna Sari atas laporan Anda.